Rumahnya yang di belakang sana yang mau saya kunjungi itu ada cerita penari ya. Itu yang sangat cantiknya luar biasa. Konon di sini ini ada penampakan si penari tersebut dengan membawa kepalanya dia sendiri kalau sudah mendekati maghrib. Iya, saya punyanya rumah ini aja ya, saya pakai. Terus kan dia bilang dia nggak mengganggu gitu. Menyelinap di sudut Kabupaten Wonosobo, Jawa Tengah. Tim penelusuran ganjil misteri memasuki desa paling angker. Nama desanya Winong Sari. Tempat dingin dengan aura mistik sangat menggelitik. Disinilah pernah terjadi tragedi berdarah yang menimpa seorang sinden yang juga penari tayub. Lalu benarkah kini sinden cantik yang dimutilasi itu sering muncul menenteng kepalanya? Tapi mengapa ada warga yang berani menempati rumah sang sinden? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Winong Sari memang dikenal sebagai desa sinden. Setidaknya orang luar kawasan itu mengenalnya demikian. Kisah dimulai puluhan tahun silam saat terjadi peristiwa berdarah. Seorang pesinden yang juga penari tayub dibunuh secara sadistik. Kemudian tubuhnya dipotong-potong. Sejak itulah horor mulai meneror warga desa. Nyaris tidak ada orang yang berani keluar rumah jika petang datang. Sebab sinden cantik yang mati dimutilasi akan mewujud menenteng kepalanya. Ageng Giri masih ada di daerah Wonosobo dan sekarang posisi saya ada di daerah Winong Sari. Winong Sari mempunyai sejarah cerita yang sangat luar biasa seram dan bahkan angker. Konon di daerah Winong Sari ini, rumahnya yang di belakang sana yang mau saya kunjungi itu ada cerita di mana dulu ada seorang tayub, tayub itu penari ya, itu yang sangat cantiknya luar biasa. Karena menurut cerita itu mereka pakai susuk sehingga diperebutkan oleh dua desa. Nah, karena saking diperebutkan oleh dua desa tersebut berantem untuk bisa mendapatkan si tarup cantik ini, penari ini ya. Akhirnya dibunuh, nah itu dipotong, yang satu dikasih ke desa sebelah, yang satu dari bawah ke sini dikasih ke desa sebelah. Nah, konon di sini ini ada penampakan si penari tersebut dengan membawa kepalanya dia sendiri kalau sudah mendekati maghrib. Kematian penari tayub yang juga dikenal sebagai sinden cantik itu menjadi malapetaka berkepanjangan bagi warga desa Winong Sari. Sebab arwahnya terus bergentayangan meski kini yang sering terdengar rintihannya. Rintihan minta tolong oleh sebab kepergiannya yang lewat sebuah tragedi. Memang si penari ronggong ini sangat cantik ya, tapi kecantikannya itu dia tidak sempurna sealami seperti kecantikannya karena mereka saya lihat dia itu menggunakan banyak susuk yang ada di badannya. Jadi semua muka tuh penuh dengan susuk dan mereka berjanjian dengan jin. Itu ya yang saya lihat. Jadi si penari ronggeng ini saya ngomong sampai merinding-merinding nih, memang bener-bener nih. Suka masih ada penampakan di sana, di sebelah sana ya juga masih ada. Dia suka turun dari gunung ke bawah, terus masih ada suka di sini nih, di
di belakang-belakang sini, mereka menampakkan suara seolah-olah minta tolong. Jadi kayak ada suara tangisan gitu ya. Ada suara tangisan yang mereka minta tolong sebetulnya. Bukan mereka, dia minta tolong. Awalnya masih penasaran dan masih gentayangan ya di seputar-seputar sini. Cuman karena ini penduduknya sudah padat sehingga mereka udah jarang nampak, tapi masih suka nampak di seputar rumah dengan suara-suara yang rintihan-rintihan seperti itu. Tidak hanya rintihan minta tolong yang sering didengar warga. Pada waktu-waktu tertentu, sinden cantik itu muncul, membawa dendam yang membara. Kemarahannya mewujud, seolah ingin menuntut balas. Si Ronggeng ini masih menuntut balas sebetulnya, ya, dengan orang-orang yang dulu pernah membunuhnya secara mutilasi gitu. Jadi dia masih menurut saya itu dia masih ada jiwa amarah, tapi dia penyayang sama yang nunggu di sini, sayang gitu, karena memang satu-satunya orang yang bisa nempatin seperti itu. Tapi dia merintih minta didoakan, selebihnya seperti itu. Dulu sempat tinggal di sini kayak gitu, dan satu-satunya itu tadi Ibu Minah yang berani tinggal di sini, dan karena memang ada kedekatan ya, dan Bu Minah itu juga yakin bahwa si Ronggeng ini sudah diajak komunikasi bahwa dia hanya mampu punya rumah di sini dan tinggal di sini, tolong jangan diganggu. Mati dimutilasi, sinden cantik penari tayub sering muncul setelah petang. Tapi mengapa masih ada keluarga yang berani menempati rumah angker yang pernah menjadi rumah sinden? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Kemunculan sinden Ayu yang mati penasaran lebih sering dari sebuah rumah yang ditinggali Ibu Rusmina. Sebab di rumah itulah hantu sinden disebut-sebut bermukim. Tapi mengapa Bu Minah berani menempati rumah itu? Benarkah tidak pernah diganggu hantu sinden? Ya saya punyanya rumah ini aja ya, saya pakai. Terus kan dia bilang dia nggak mengganggu gitu, nggak ganggu sih, cuma penampakan. Penampakan kayak gitu. Ibu udah berapa lama tinggal di sini? Udah puluhan tahun ya. Ya karena serem kali ya. Dari ceritanya aja udah serem seperti itu ya. Iya. Nah, orang-orang sini udah mulai tidak takut setelah mungkin ada dimodernin gitu ya. Iya. Gitu. Dulu kosong. Ya dulu pernah kosong. Pernah kosong ya. Semenjak kosong itu kan orang pada nggak berani masuk ya Bu ya. Nah, ya ini Bu Minah yang satu-satunya orang yang berani tinggal di sini. Ya mimpin pernah disampaikan pesan itu. Bilangnya saya nggak ganggu, mau numpang di sini aja gitu. Selesai berbincang dengan Ibu Rusmina, Ageng Kiwi tiba-tiba melihat Bu Desur, kerauhan sosok gaib. Bu Desur yang dikenal sebagai tokoh spiritual memang peka pada hal-hal mistik sehingga dengan mudah berkomunikasi batin dengan sosok sinden cantik yang menghuni rumah Bu Minah. Pemirsa, ini saya bisa bermediasi dengan tokoh spiritual Bu Desur, dan konon Ratu Ronggeng ini minta tolong ditanamkan, Ibu, ditanam pohon Kamboja di sebelah mana? Mari Ibu. Iya, Ibu sini Ibu. Ini ada amanah ya, ada amanah. Ratu Ronggeng itu minta tolong ditanemin pohon Kamboja. Pohon Kamboja di mana? Di sini ya. Iya, di sini ya. Iya. Pinggir. Oh, pinggiran ya. situ rumah. Iya. Oh iya.
2. Oh 2, iya. Biar tidak itu lagi. Tidak ganggu lagi ya. Kenangan saja. Minta tolong itu caranya gimana biar susuk-susuk itu bisa keluar gitu, karena dia nggak bisa masuk. Oh ya, jadi dengan adanya susuk itu keluar, nanti suruh ditanam pohon kamboja yang ada di sini. Kamboja warna merah ya. Iya. Iya. Merah putih. Oh merah putih. 2 pohon kamboja merah putih. Segera. Iya. Permintaan menanam sepasang pohon kamboja merah dan putih akan menyempurnakan kematian sang sinden. Juga kembang kantil, mawar, dan melati yang memiliki makna mendalam. Ya oke pemirsa, tadi ada pesan dari Nyai Ronggeng yang mereka mengatasnamakan dirinya adalah Mbak Siti ya. Minta tolong ditanemin pohon kamboja 2 di sini, warnanya minta merah sama putih. Setelah ditanam itu nanti si Nyai itu minta tolong dikasih 3 bunga, yaitu kantil, melati sama mawar, dikasih di daun pisang di situ. Itu maknanya adalah agar badan yang mereka terlepas karena mutilasi bisa menyatu dengan pohon ini, dan yang untuk kantil dan kenanga serta bunga mawar itu agar bisa ngelepas susuk-susuk yang dulu pernah dia pakai kayak gitu pemirsa. Sinden cantik kembang desa Winongsari berubah menjadi hantu yang terus menggerus keberanian. Tapi benarkah hingga kini masih sering muncul menakuti warga desa? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Tanda-tanda keangkeran rumah Bumina sangat besar. Dari luar atau di sudut yang ditunjuk Bu Desur untuk menanam pohon kamboja, suasana metafisika sudah menghimpit perasaan. Dari rumah itulah Bumina dan keluarga sering melihat peristiwa-peristiwa ganjil terjadi. Kalau ada teman suami saya itu tidur di sini ya, dicolek, terus tak kasih minum itu, tamunya yang tak kasih minum tuh, itu gelasnya diangkat tapi turun lagi ke lepek tapi nggak tumpah airnya. Anak saya sih sering lihat ya sosok ya, orang lagi jalan atau anak kecil gitu. Kalau suara di luar nangis merintih-rintih minta tolong gitu. Malam jam 12, setengah 11 gitu. Di luar tapi nggak masuk. Ya pernah laki-laki itu lihat jalan di sini, di ruangan sini. Iya di dalam rumah. Tapi pakai pakaian surjan itu loh, Jawa, pakai belangkon itu. Disebut-sebut sebagai rumah bagi hantu sinden, tidak ada yang berani mendekat jika malam datang. Tapi bagi Bumina, tidak ada pilihan lain karena memang itulah rumah yang dimiliki. Risikonya, semua anggota keluarga pernah bersinggungan dengan sinden cantik yang mati dimutilasi. Anak bungsu Bumina malah sering melihat sosok penari pada malam-malam tertentu. Anak saya yang kecil tuh yang 3 tahun dulu pernah lihat, dia kan joget-joget sambil ketawa-tawa. Terus saya kan nanya, ada apa? Ada mbak lagi joget, mbak joget gitu. Terus saya kan kaget, di sini kan nggak ada orang, cuma saya aja. Ya sering. Mbak sama joget-jogetan itu mbak joget gitu di ruang sini aja. Kemunculan sosok penari juga diakui oleh Pak Lesmono.
Tidak jarang sosok itu mulai terlihat di dekat sungai kecil di belakang rumah Bu Mina. Tapi meski cantik, tidak ada orang yang berani menatap karena ada aura menakutkan dari wajahnya. Ini kan dekat kali nih. Ini rumah ini dekat kali ya. Ini kalau kadang-kadang kalau ada di jalan, kalau lagi orang di kali dulu itu suka muncul. Cantik katanya, cantik sekali ya. Orang itu banyak yang cerita itu cantik sekali. Iya, pakai selendang. Pakai selendang, kalau pakai selendang pakai ya kayak apa ya, penari-penari Jawa itulah yang pernah ketemu, pernah melihat itu, walaupun cantik karena itu ini kan auranya kan jadi ini kan menakutkan. Atas cuma kepalanya itu kan takutlah. Desa Sinden menjadi tempat paling menyeramkan di Wonosobo. Aslinya bernama Desa Winongsari. Tapi sejak kematian seorang sinden yang juga penari tayub terjadi, orang lebih mengenalnya sebagai Desa Sinden yang angker. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.